大家早上好，都用餐了吗？Sudah pada sarapan？用餐了吗？然后大家这个星期过得怎么样？这个星期过得怎么样？Apa kabar? Di minggu ini？好，都吃了是吧？Sudah pada makan ya？Sudah pada respon？好，今天吃了什么？可以跟大家分享一下吗？分享itu sharing ya？可以跟大家分享一下吗？大家今天早上吃了些什么？sambil saya share bahan ya. Oke. 好。有的吃面条是吧？哇，很多，大部分都吃面是吧？快熟面，好。mie instan 呀，快熟面。牛奶，有的吃面包 weenie 呀，好。很多种我们都可以选择，sangat banyak pilihan sebenarnya 呀。像我今天早上吃了一些麦片和牛奶。好。我们上星期到哪呢？Minggu lalu kita sampai di mana？ 我还记得应该是到了生词，对吧？Seingat saya sampai di kosakata ya. Ya, lesson 12 ya. 好。第12课的生词到了12、13，好，已经解释了吗？Sudah dijelaskan？sudah latihan baca ya untuk latihan nada，然后解释了吗？也是解释了，好。全部都解释了吗？生词 nomor 6，OK， sampai nomor 6 ya， 好。那好吧，我们就来看一下今天的生词，第12课的生词。Kosakata di modul 3 ini memang sudah lumayan banyak. Terus memang ada kosakata yang spesifik ya untuk bidang-bidang dan bidang-bidang tertentu. Jadi mungkin kita nggak terlalu cepat, teman-teman bisa sambil review, jadi nggak terlalu keteteran juga kalau misalnya memang pas lagi nggak sempat review ya. Jadi kita agak lama karena ada tingxie, tapi teman-teman semoga kebantu juga, jadi nggak keteteran sama bahan. Ya, oke. 我们看一下生词的解释吧。Kita lihat penjelasan dari kosakata. Kalau artinya langsung, mungkin saya langsung karena teman-teman sudah bisa lihat dari modul. Tapi mungkin penggunaannya yang saya akan lebih banyak menjelaskan ya. Oke, 好久sama dengan 很久 sudah lama ya. 好久不见，你好吗？好久不见，你过得怎么样？itu boleh ya. 很久不见了，好久不见了 itu sama sinonim. Jadi teman-teman juga boleh pakai 很久。OK， 很久。好久，我在这儿等了很久，我在这儿等了好久。boleh ya, saya di sini tunggunya sudah lama ya. 我在这儿等了很久，我在这儿等了好久，seperti itu ya. Oke, 容易 itu mudah, lawan katanya nan. Ini saya cuma mengulang dari yang kemarin. 第三是过 di sini untuk modul yang lesson 12 ini adalah melewati. Tapi 过 dengan pinyin dan huruf Mandarin yang sama, 过 juga bisa artinya pernah ya. Teman-teman kita udah belajar di modul sebelumnya. 你跳过槽吗？ kamu pernah ganti pekerjaan nggak？ 你吃过北京烤鸭吗？ 你吃过炸酱面吗？mie cacang ya, mie yang pedas seperti itu ya. 你吃过 kamu pernah makan gitu ya. Oke, 再来是第四的，这个是双人的，双人的 dia menghubungkan, 我不知道上星期 udah dijelaskan belum. Dia menghubungkan verb, terus ada dia, ya, jangan ketik dulu supaya saya tulisnya nggak kepotong. Plus kata sifat, adjektif. Ya, rumusnya yang simple itu seperti itu ya. Verb plus the plus kata sifat. Jadi kalau melambangkan si kata kerja itu dikerjakan dengan bagaimana? Seperti itu ya. Misalnya 说得很快，老师你说的
太快了啊，你说的太快了 artinya老师kamu ngomongnya terlalu cepat. Jadi ngomongnya yang terlalu cepat sehingga kamu minta pelan-pelan gitu ya. Nah, 说 adalah verb 的 baru kata sifat 快 ya. Ini 我不知道后面有没有di grammar, harusnya sih ada. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Apa contoh-contohnya? Oke ya. 的 jadi 说的太快了，说的很流利，流利 itu lancar ya. 比如说我说汉语说的不太流利 misalnya contoh ya, 我说汉语说的不太流利。saya ngomong bahasa Mandarin 说的 yang ini. 等一下，我给一下拼音。OK， 我说汉语说的不太流利 tidak terlalu lancar。不太流利 itu kata sifat. Oh, 他说汉语说的很标准，标准 itu akurat. 他说的很标准，标准 itu kata sifat akurat. Te-nya pakai ini. Kalau misalnya orang bilang kan ada banyak te, ini dibacanya te apa? 双人的 ya, mungkin saya udah kasih tahu. 双人就是这个意思，双 double， 双人的。Rennya dari mana? Kalau teman-teman masih ingat, ren kan sebenarnya tulisannya begini. Kalau diberdiriin dia kan jadi begini. Ini namanya 单人。这个是双人双人旁，这个是单人旁，下面这个是单 itu single， 单人旁 itu samping ya. Nanti kita kalau berkesempatan belajar huruf Mandarin, apa namanya, kita akan belajar kayak gini. Jadi membantu teman-teman untuk sedikit mengenal, oh ini kayaknya berhubungan dengan apa ya. Oke. Jadi te ini ada partikel yang menghubungkan verb dengan kata sifat ya. Rumusnya seperti itu. 再来第五 mahu. Mahu itu ceroboh atau selain ceroboh bisa artinya tidak serius. Jadi orang bilang cincai gitu, orangnya ngerjain itu nggak serius. 不认真. Nah, lawan katanya adalah 认真. 认真 itu artinya apa teman-teman? Ya, silakan screenshot dulu. Biar saya tulis 认真, jadi nggak terlalu penuh. 认真 itu serius, sungguh-sungguh. Kalau ceroboh mahu maksudnya ya udahlah, ujian bahasa Mandarin kan nggak dikoreksi sama lausinya juga nggak tahu saya kerjain apa enggak. Misalnya contoh, ya sudahlah mahu, mama huhu kayak gitu ya. Jadi cintailah gitu. Nah ini boleh. Nah cuman teman-teman kalau yang mengenal huruf Mandarin, saya mau kasih cerita tentang mahu. Jadi teman-teman akan sangat ingat gitu ya, kenapa dibilang mahu. Sudah? 好了吗? Jadi ada cerita di balik kata mahu ya. Semoga bisa bantu teman-teman untuk ingat. 我可以删除掉吗? Boleh saya hapus? Sudah di screenshot ya. Oke, 好. Kalau gitu saya hapus. Tadi ya lawan kata dari mahu adalah 认真. 认真 ya. Serius. 他很认真. 我们做事不可以马虎. Kita 做事 itu melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. 不可以 tidak boleh. Mahu ceroboh. Ya artinya 随随便便 cincai lah kalau kita bilang, mungkin teman-teman paham ya kata cincai, mungkin sering dengar ya. Cincai itu bahasa Hokkien sebenarnya ya. Jadi 随随便便 artinya ya udahlah, pokoknya sembarang-sembarang aja. Nah, jadi teman-teman yang mengenal huruf Mandarin, ma ini kuda, hu itu adalah lauhu, macan atau harimau. Nah, terus kenapa dua huruf ini digabung jadi satu frase dan artinya bisa ceroboh. Jadi singkat cerita, ada seorang pelukis. Jadi orang suruh dia lukis, pertama suruh dia lukis harimau. Jadi dia lukis dong kepala harimau. Terus orang tersebut minta lagi, jadi orang yang minta dia lukis, dia bilang, oke, sudah mau jadi ya harimaunya ya. Ya udah, nanti saya minta kamu lukis lagi kuda. Nah, karena si pelukis ini merasa, waduh, repot amat ya, mesti bikin 2 kali, paham ya teman-teman ya, bikin 1 harimau, 1 kuda.
Akhirnya dia ngelukisnya kepalanya harimau, badannya badan si kuda. Ya, jadi dia ngelukisnya kepala si harimau, kepala si macan, terus badannya badan si kuda. Nah, dia punya dua anak. Anak pertama menerjemahkan gambar itu sebagai kuda. Anak kedua menerjemahkan sebagai harimau, gitu ya. Nah, jadi anak pertama menerjemahkan sebagai kuda ketika dia berburu gitu ya, kan orang zaman dulu suka berburu. Nah, dia pikir binatang yang semacam itu adalah si kuda, padahal itu adalah harimau. Karena dia lihat mukanya kayak gini, oh kuda gitu. Nah, terus apa yang terjadi dengan anak pertama ketika dia berpikir, oh ini kuda, padahal itu harimau ya teman-teman ya. Karena mukanya kan dia pikir, oh ini mukanya muka si kuda, padahal kan muka harimau, badannya kuda. Nah, ketika dia berburu dia pikir ini kuda, jadi dia maju berburu dengan si kuda, akhirnya anaknya kena terkam sama si harimau, jadi anaknya meninggal. Terus anak kedua menerjemahkannya sebagai harimau, sehingga dia pikir dia mau memburu. Jadi anak kedua kan berpikir ini harimau, sedangkan itu adalah kudanya milik orang lain, benar nggak? Nah, jadi ditembaklah si harimau ini. Ternyata kan sebenarnya ada kuda miliknya si orang lain. Akhirnya si anak kedua harus mengganti rugi kuda punya si orang ya. Jadi ganti rugi yang cukup besar. Nah, si pelukis ini akhirnya merasakan akibat dari dia secara ceroboh, artinya sui-sui-pian-pian. Gambar satu untuk dua aja lah, nggak usah repot-repot. Jadi maksudnya itu untuk memberikan filsafat kepada kita semua bahwa kalau mengerjakan sesuatu tidak boleh mahu, tidak boleh ceroboh, tidak boleh sui-sui-pian-pian. Tidak, sui-sui-pian-pian itu sembarangan. Jadi ya udahlah, beda dikit doang gitu. Misalnya contoh ya, hal yang harus serius ya harus serius. Seperti ini harimau ya harimau, ini kuda ya kuda. Jadi intinya malapetaka terjadi pada kedua anaknya dan dia sangat menyesal dan terjadilah kata ini mahu ya. Jadi makanya teman-teman mungkin berpikir ini kan ma kuda, hu-nya hu harimau ya. Oke, ceroboh. Lawan kata dari renzen. Saya lanjut, mama hu-hu. Mama huhu jadi bisa biasa-biasa aja, atau yang seperti yang tadi saya bilang ya sembarang-sembarang gitu loh. Jadi misalnya ini adalah hal yang serius, tapi karena dia memang sifatnya adalah orangnya mahu, jadi semua hal dikerjakan dengan ya sembarang gitu. Nah itu jangan ya mama huhu. Tapi kalau mama huhu dipakai untuk rasa makanan, tempatnya biasa aja, itu juga bisa ya mama huhu. Atau dipakai untuk kabar ya. 大家过得怎么样？马马虎虎 berarti yang biasa-biasa aja, nothing special ya, 马马虎虎。再来第七，特别，特别itu spesial atau khusus ya, terutama kita juga bisa bilang artinya terutama. 特别是你一定要注意哦， terutama kamu harus lebih memperhatikan. Misalnya contoh ya, 特别 bisa spesial, bisa khusus, bisa terutama ya, 特别。再来是第八，老。老 ini artinya tua. 比如说，oh, 我老了, oh, artinya saya sudah berumur, saya sudah tua. Itu pertama. Arti kedua, lao itu artinya misalnya untuk tempat ya. Lao tifang, nomor 9, tifang tempat. Lao tifang bisa dua arti, teman-teman. Artinya tempat ini sudah tua, umurnya sudah lama. Misalnya kayak Batavia, stasiun kota, ya itu tempat yang sudah tua, namanya Lao Difang. Ya, 现在改成旅游景点, sekarang jadi tempat wisata seperti itu. Nah, karena dia bangunannya sudah lama, sudah tua, kita bisa bilang 这里是老地方. Itu arti pertama, berarti arti langsung. Arti kedua, Lao Difang adalah tempat yang biasa kita sudah tahu. Misalnya contoh, saya selalu ketemu ketemu Liana di Mall CL, misalnya Citraland, contoh ya. Nah, jadi setiap kali kita ketemu pasti di mall itu. Sehingga pada saat kita janjian, saya akan bilang, oh, 那好，明天老地方见，明天老地方见。Sampai ketemu besok di tempat biasa maksudnya. Tapi cara pengungkapannya adalah orang akan bilang 老地方见.
Karena udah pasti kita tahu lautifang itu apa. Kalau tiap kali seperti itu tempatnya. Tapi kalau tiap kali teman-teman ganti tempat untuk ketemu, ya nggak bisa. Ya seperti itu. Oke? Jadi lautifang bisa dua arti. 再来是听说，听说 itu adalah dengar-dengar, dengar katanya ya, dengar-dengar. Dengar katanya orang gitu ya. Jadi bukan dia yang membuktikan sendiri. Makanya disebut 听说。11, Kang itu baru saja atau barusan ya. Jadi bisa dua arti untuk Kang. Saya selesaikan dulu sampai 14 ya. Baru saya balik ke Kang sama mungkin teman-teman akan bertanya tentang Kang Cai. Oke. 适应itu adaptasi. 适应 adaptasi. 怎样ini sama dengan 怎么样. Terus boleh nggak? Misalnya saya mau pakainya 怎么样? Boleh, karena sinonim ya. Jadi 怎样一样的 sama. 还行 masih oke. Masih oke, 还可以 masih oke, masih bisa lah ya. Misalnya 大家过得怎么样? Ini juga bisa dipakai. 还行吗？还行，还可以。你来中国2个星期了，还可以吗？ kamu sudah ke China 2 minggu, 2个星期了，还行吗？ masih oke nggak? Artinya udah bisa terbiasa belum? Udah adaptasi belum? Ya, 还行吗？还可以吗？还好吗？都可以. Ya, ini bebas, lebih maksudnya umum ya, boleh 还行，还可以，还好, semuanya boleh dipakai. Artinya masih oke ya. Teman-teman udah? Ini juga udah di screenshot. Saya akan jelasin Kang. Kang ini grammar, tapi kalau misalnya teman-teman kepakai silakan dibedakan antara Kang dengan Kang Cai. Mereka ada perbedaan ya. Oke. Halo Ma. 我看一下后面有没有空位. Saya lihat ya ada tempat kosong nggak di belakang. Oh, 好像是不够. 请等一下. Di dalam 生词的 ya, oke. Ternyata nggak ada. Oke, kalau gitu tambahan penjelasan Kang dari saya. Kang Kang sama Kang Cai teman-teman, mereka ini punya persamaan. Persamaannya adalah menyatakan waktu yang sangat singkat ya. Oke, waktu yang sangat singkat ya, Kang. Nah, tapi bedanya adalah mereka punya perbedaan ya. Persamaannya adalah persamaan a moment ago. Jadi dalam waktu yang sangat singkat tapi sudah berlalu. Kalau whiteboard suka kecoret, benci. Ya, a moment ago atau sebentar yang lalu, a while ago. Ya, contoh yang dia bisa dipakai di kedua sisi ini gitu ya. Kang he Kang Cai. Contoh kalimat misalnya halaman 生词 boleh dibantu ya. Saya lagi nggak buka modul. Ya, teman-teman boleh bantu. Ya, contoh yang mereka bisa jadi persamaan adalah contoh. 我刚来，等一下，我刚出去吃饭了啊，我刚出去吃饭。Ya, 我刚出去吃饭了 artinya kondisi yang terjadi tidak lama, berarti barusan tadi saya pergi keluar makan.
Nah, kalau 老师 dengan konteks begini, saya mau pakai 刚才 boleh nggak? Boleh. 我刚才出去吃饭了. Jadi boleh ini, boleh ini. Ya, perbedaan, persamaannya ini. 刚和刚才, berdua ini boleh ditaruh begini. Ya, 我刚出去吃饭了 artinya saya barusan tadi pergi keluar makan. Ya, terus 我刚才出去吃饭了, saya juga barusan tadi pergi keluar makan. Jadi di sini mereka punya persamaan. Oke. Nah, mungkin yang perlu teman-teman perhatikan adalah perbedaannya. Nah, untuk simpelnya perbedaannya mereka adalah sifat kata ini berbeda. Kang sama Kang saya berbeda. Ini saya harus hapus. Teman-teman screenshot dulu. 我刚才出去吃饭了。我刚才没听到电话。Tidak kedengaran telepon, artinya tidak dengar telepon bunyi. Ya, contoh yang kedua. Atau 他刚才没听到电话. Dia barusan tadi tidak mendengar telepon, 没听到电话. Kang nanti ya teman-teman, karena dua ini dulu. Kang nanti di terakhir. Perbedaan dua ini dulu. Ya, Kang和刚才. 我刚才没听到电话. Oke? Untuk dua ini oke? Ya, kita akan masuk ke perbedaannya. Mungkin yang lebih harus teman-teman perhatikan adalah perbedaan. Kalau persamaan kan ibaratnya orang itu nggak terlalu susah karena oke, sama gitu artinya. Nah, mungkin kita lihat perbedaannya. Ini saya boleh hapus. Ya, oke, 可以 ya. Oke, 好了。Nah, perbedaannya yang pertama adalah Kang itu adalah barusan sebagai keterangan waktu. Ya, kalau saya tulis di whiteboard suka kecoret. Kalau Kang itu adalah adverb. Beda ya, kalau ini keterangan waktu, kalau ini adverb. Sehingga tiga hal penting yang teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama, karena sifat katanya mereka berbeda, jadi kita cuma bisa bilang gini, subjek plus Kang plus verb itu boleh. Ya, jadi misalnya, 我刚吃. Nah, dia formatnya cuma begini. Tapi kalau yang si 刚才 subject plus 刚才 plus verb bisa begitu ya. 我刚才吃了. 我刚才吃了. Nah, saya barusan tadi udah makan. 我刚才吃了. Karena ini adalah keterangan waktu. Saya barusan tadi sudah makan. Sampai di sini oke. Sama satu lagi, kalau si 刚才 dia bisa 刚才我吃了. Karena dia adalah keterangan waktu. Teman-teman masih ingat keterangan waktu boleh tukaran sama subjek? Ya, misalnya 昨天, 明天 dan sebagainya. Jadi boleh kalimatnya jadi 刚才我吃了.
sorry teman-teman agak ke bawah, kepotong nggak? 刚才我吃了, tapi untuk yang ini tidak boleh. Dia cuma boleh subjek plus kang plus verb. Perbedaan pertama. Sampai di sini oke, karena sifat kata mereka berbeda. Ya, satu adverb, satu keterangan waktu, barusan. Kalau ini lebih adverb itu baru saja. Ini kepotong nggak ya yang 刚才 plus subject plus verb? Nggak kepotong ya, oke. Jadi teman-teman sudah paham kang he kang cai. Kang adalah adverb, di mana dia cuma bisa ditaruh di depan kata kerja. Tapi kalau misalnya kang cai, karena dia berfungsi sebagai keterangan waktu, dia bisa sebelum kata kerja, dan dia juga bisa tukaran posisi sama si subjek. Oke, 刚才我吃了，我刚才吃了，ya. Perbedaan pertama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh kalau saya mau pakai kang cai berarti bisa di depan. Tapi kalau di depan sendiri si kang itu nggak boleh. Itu yang paling penting ya. Jadi mungkin perbedaan yang perlu teman-teman perhatikan kalau misalnya bikin kalimat. Oke. Perbedaan kedua. Saya boleh lanjut ya. 大家都已经抄下来了吗？ Sudah di screenshot semua? Halo. Ya, saya clear aja biar cepat ya. Perbedaan kedua adalah teman-teman, ini sudah saya hapus, tapi saya mau tanya ya, masih ingat kang adalah adverb, kang cai adalah keterangan waktu, sehingga ketika dalam kalimat kang cai itu tidak tidak boleh ada keterangan waktu lagi, nggak bisa double seperti itu ya. Misalnya kalau gitu, jadi di dalam kang cai, di dalam kalimat kang cai tidak boleh ada keterangan waktu yang lain. Contoh. Sorry, saya tulis ini aja biar cepat. 我昨天刚才来. Kalimat ini benar nggak? Di dalam kang cai tidak boleh ada keterangan waktu yang lain. Yes, salah. Karena 昨天 ini adalah keterangan waktu. Jadi kalimat ini mestinya dibilang dengan apa? Mestinya yang benarnya apa? Memang orangnya mau nyatain, kemarin saya baru datang. Misalnya teman-teman ke China, terus saya ketemu teman-teman, kamu datang ya? Oh iya, laoshi saya kemarin baru datang. Jadi pakainya iya, 我昨天刚来. Jadi yang benar adalah, yang benar adalah ini ya, ini salah. 所以不能说我昨天刚才来. Karena 刚才 sudah artinya keterangan waktu. 昨天 itu keterangan waktu, nggak boleh double, nggak boleh ya. Jadi dalam 刚才 tidak boleh ada keterangan waktu yang lain di dalam kalimat 刚才 maksudnya. Woman. 已经成了好朋友. Ya, kalimatnya agak panjang, tapi saya rasa teman-teman sudah
pelajari si kosakatanya ya. Ini contoh kalimat pertama, ini contoh kalimat kedua. 我们一个星期前 artinya apa? 一个星期前 前 ini before sebelum ya. 我们一个星期前 kami seminggu sebelumnya. Kalau bahasa Indonesia kan kami seminggu sebelumnya baru kenal, 认识 kenal. 现在已经成了好朋友, sekarang sudah menjadi teman baik. 已经 sudah, 成 itu menjadi. 好朋友 teman baik. Yes, Kang. 因为有kata keterangan waktu ya, 一个星期前 ya, ada keterangan waktu di sini. Jadi kita akan pakai Kang. 我们一个星期前刚认识. Kami 1 minggu lalu baru kenalan. Sekarang sudah jadi teman baik. Oke. Kalau misalnya kalimat ketiga, saya minta teman-teman mentranslate. Pada saat saya baru datang ke China, saya tidak mengerti apapun. Pada saat saya baru datang ke China, saya tidak mengerti apapun. Boleh dibantu translate? Jadi sebenarnya dari kalimat itu kita juga udah tahu harus pakai yang mana ya. Dari kalimat bahasa Indonesia kita cukup jelas ya. Pada saat saya baru, berarti di situ barunya adalah just ya kan, baru adverb. Pada saat saya baru datang ke China, 我刚来中国的时候，terus saya tidak mengerti semua hal apapun saya nggak mengerti. Masih ingat nggak kita ada satu format 什么都对吗？我刚来中国的时候什么都nggak mengerti, 不懂 ya, nggak paham, nggak mengerti ya, 什么都不明白可以，什么都不懂 biasanya lebih sering orang pakai 不懂 ya, 不明白，什么都不懂 artinya yang nggak ngerti mau naik MRT di mana, cara ngurus ini gimana ya. 我刚来中国的时候什么都不懂 ya, 刚 di sini nggak bisa bilang 刚才，因为来中国的时候 itu sudah satu keterangan waktu ya, seperti itu. 我刚来中国的时候什么都不懂。Pada saat saya datang ke China, hal apapun saya nggak paham ya, 什么都不懂. Kita ada 什么都什么 bla bla bla. Apapun tidak ya, 什么都不懂. Dari 3 contoh ini oke. Semua bisa ikutin ya, plus artinya. Takutnya ada yang ketinggalan. Kalimatnya walaupun panjang tapi sebenarnya kosakatanya banyak yang kita sudah pelajari ya. 我们1个星期前刚认识，现在已经成了好朋友。好了吗？Keterangan waktunya 来中国的时候 pada saat datang ke China. Pada saat datang ke China itu udah satu penggalan waktu sebenarnya ya. Terus yang kedua adalah memang dari bahasa Indonesia kita, pada saat saya baru datang ke China, karena yang tadi saya bilang, Kang saya itu adalah barusan, keterangan waktu. Ya, pada saat saya baru datang ke China, 我来中国的时候什么都不懂。现在全都懂了 misalnya ya, 现在全都懂了。我刚回来中国不可以，回来都 kembali， 我们不是中国人，所以不说回来。Ya, 回来 maksudnya pulang ya. Ya, karena kita bukan orang China, 所以我们不说我刚回来中国，不是。回来中国 itu maksudnya karena kita asli orang sana gitu ya, tapi karena kita adalah orang luar yang ke China, jadi nggak bisa pakai 回来
回来 itu maksudnya orangnya asli pulang ke daerahnya ya. 所以不可以doni ya. 我刚来中国的时候, jadi teman-teman mungkin diundang jadi narasumber bercerita, oh pada saat saya pertama kali ke China gitu ya, 我刚来中国的时候什么都不懂，现在全都懂了，全 seluruhnya ya, 全都懂了, sekarang semuanya sudah paham. Oke, yang ketiga, perbedaan ketiga. Ya, sudah di screenshot ya, saya hapus. Yang ketiga, si Kang akan ada jiu. Dia ada satu frase begini. Kang 什么什么jiu. Tapi kalau Kang saya ada nggak? Nggak ada. 没有. Kalau ini ada, kalau format 刚才 terus 什么什么jiu. Tidak akan ada format ini. Pasti. Sorry. 刚才 没有, nggak ada format ini. 所以 nanti teman-teman ketemu di kalimat yang gini. 我刚到学校就下雨了. Artinya apa? Contoh kalimat pertama. 我刚到学校就下雨了. Barusan saya sampai di sekolah, udah hujan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kita begitu, tapi kalau cara pengungkapan di bahasa Mandarin ada, oh 老师我刚到学校就下雨了. Saya baru nyampe di sekolah, sudah hujan ya. 就下雨了. Terus contoh yang kedua. Papa Kang Zou. Kalau ada subjek ini ya, 他就 出去了. 他就出去了. Artinya, Papa Kang Zou, 他就出去了. Jadi mungkin papanya larang dia pergi keluar. Jadi begitu papanya jalan gitu ya, maksudnya papanya baru aja jalan, dia udah langsung keluar karena mungkin tadi dilarang sama papanya untuk keluar. Misalnya contoh ya, Papa Kang Zou, 他就出去了. Jadi begitu papanya jalan, dia juga keluar ya. 他就出去了. Jadi Kang dia ada pasangan sama Jiu. Kang 什么什么 Jiu. Halo Ma. Oh ya, tadi ada yang tanya Kang Shima. Oke, supaya teman-teman nggak usah pusing, Kang itu dia bisa kadang menggantikan Kang, kadang bisa menggantikan Cai, Kang Cai, sorry. Jadi saya nggak mau pusingin teman-teman terlalu banyak, kecuali feelingnya sudah dapat. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu Kang, kalau pengen pakai gitu ya, dan saya kasih hal yang simple, karena Kang bisa kadang gantiin Kang, bisa kadang gantiin Kang Cai. Tapi itu kalau benar-benar teman-teman sudah dapat feeling bahasa. Nah, maksud saya ajarin teman-teman yang gampang. Kalau misalnya ketemu Kang, itu dipakai untuk misalnya Kang hao. Pernah dengar ini nggak? Kang hao. Pas. Kang hao. Misalnya contoh, 鞋子怎么样? Apa namanya? 鞋子怎么样? Sepatunya gimana? Tidak besar, tidak kecil. 不大也不小, 刚刚好. Dipakai di sini. Seringnya ya, 刚刚好, pas. Terus misalnya teman-teman beli 2 kilo. 老板,多少公斤? Berapa kilo? 多少公斤? 几公斤 juga boleh, 几公斤. Oh, 刚刚好2公斤. Pas 2 kilo. 刚刚好. Jadi dia bisa untuk satu ukurannya, maksudnya pas gitu. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau menggantikan dengan Kang, saya harus sama Kang kita akan bahas lebih dalam. Dan menurut saya
jangan dulu. Teman-teman bedakan kang sama kang cai. Kecuali sudah level expert, kita boleh bahas ke situ ya. Tapi kalau untuk teman-teman sekedar penasaran, saya pernah dengar kang, jadi artinya apa? Ya, cocok atau pas. Jadi maksudnya benar-benar ngepas gitu. Kang ya. Kang hao. Kang hao ini setahu saya ada satu judul lagu ya. Kang hao ada pas. Kang hao. 比如说刚才我说的，我的菜味道怎么样？ masakan saya rasanya gimana? Terus teman-teman bilang pas, kang hao, seperti itu ya. Kang hao老师. Pas maksudnya pas rasanya gitu ya, kang hao. Jadi ini sangat umum untuk pasnya makanan, pasnya baju, pasnya sepatu. Oke? Untuk arti sempitnya dulu ya. Jadi kalau meluas nanti saya rasa kita nggak selesai bahas. Karena dia ada beberapa konteks bisa gantiin kang cai, ada beberapa konteks bisa gantiin kang. Ya, jadi simpelnya dulu, kang hao. Mungkin sering dengar orang bilang, kang hao, bu duo ye bu shao. Artinya apa? Kang hao pas, bu duo ye bu shao, bu duo ye bu shao. Tidak banyak juga tidak sedikit ya, bu duo ye bu shao. Bu duo ye bu shao, ya tidak kurang tidak lebih ya, kang hao. 比如说saya kasih satu kertas gitu ya, segepok kertas, terus 我说够吗？哦，刚刚好啊，pas 不多也不少ya, pas lah untuk segini mah misalnya contoh ya, jadi 刚刚好. Ini yang praktikal ya. Oke, ini dulu saya batasin sampai sini dulu. Ya, mungkin teman-teman akan bertanya, kalau cai, saya pernah dengar cai loh. Ya, ada jiu sama cai. Saya nggak bahas dulu ya. Ini teman-teman pelajari dulu. Kalau memang ada kesempatan, kita akan bahas cai sama jiu. Bedanya apa? Ya kan? Pernah dengar ya? 我才到，你就要走了。我才到，你就要走了。Ada begitu ya. Oke. Ya, ini dulu. Kalau sudah, saya balik ke modul. Sudah di screenshot. Halo, Ma. Biar saya hapus ya. Oke. Kalau sudah, saya balik ke modul dulu. Itulah bahasa Mandarin ya. Kita mau bahas apa namanya, sampai kapanpun tuh sebenarnya nggak selesai karena dia begitu kaya rayanya dengan sejarahnya yang 5.000 tahun. Jadi apa, kalau kita, makanya ada batasan kan, orang belajar basic, ada orang belajar sampai advance. Oke, saya share bahan tadi sampai mana? Nomor 14 ya. Hmm, 14. Kita lanjut 15. 除了什么什么以外, selain ya. Jadi 除了你和他以外, 还有别人吗? Masih ada orang lain nggak? 除了你和他以外, 还有别人吗? Selain kamu dan dia, gitu ya. Masih ada orang lain nggak? 还有别人吗? Ya, ini nanti kita akan pelajari lebih dalam di contoh grammar di belakang ya. Oke, 16, 有点 itu agak panas, 有点热. 热, 我们学过吗? 热 itu adalah panas. 有点热. Lawan katanya? 天气有点热. 天气 itu cuaca. 天气有点热. 天气有点冷. 冷 itu adalah dingin ya. Lawan katanya dingin. Salah satunya untuk memperbanyak kosakata yang teman-teman biar gampang hafal yaitu kadang-kadang cari antonimnya. Jadi sinonim dan antonim itu untuk memperkaya perbendaharaan kata teman-teman ya. 热 lawan katanya leng. 有点 agak, 有点甜 agak manis, 有点酸 agak asam ya. Oke, 再来是凉 itu adalah
adem. Kalau leng itu dingin, 不一样，凉。Gampangnya gini ya, kalau teman-teman suka kebalik, 凉茶，凉茶itu apa? Tahu kan ya, 凉茶，凉 teh. Jadi kalau misalnya teman-teman leng sama liang itu suka kebalik, maka teman-teman tinggal ingat liang cha. Oh, liang itu adalah adem, ya. Karena liang cha teman-teman tahu, oh ya minum liang teh ya, adem dulu. Nah, tapi kalau leng itu dingin ya, berbeda. Liang, liang cha, liang kuai. Sebenarnya kita ada kata liang kuai. Liang kuai itu adalah angin sepoi-sepoi, nyaman, adem, tidak panas, liang kuai. Ya, tapi kalau leng itu beda ya, dingin, mungkin cuacanya udah di bawah 0 derajat atau minus, namanya leng, 不一样啊，凉快。Oke, 再来 kita lanjut. 其他 itu yang lain ya, 其他. Teman-teman sudah di screenshot, saya mau jelasin ta. Mungkin kalau bagi teman-teman yang kenal huruf Mandarin, apa namanya? Jadi pertanyaan, oh ini cita ada ta yang lain gitu ya. Halo Ma, sudah di screenshot? Udah, oke. Cita yang lain. Teman-teman lihat huruf Mandarinnya dulu. Nah, ta ini adalah ta untuk it kalau di bahasa Inggris ya. It. Jadi ta maksudnya untuk benda yang tidak bernyawa atau untuk binatang atau hewan ya, ta. Nah, tapi kalau teman-teman belajar ta dengan pembacaan yang sama cuma huruf Mandarinnya berbeda, ini ta secara umum, dia bisa laki-laki atau umum. Di dalam kumpulan itu ada cowok dan cewek, maka pakainya ta yang ini. Tapi kalau khusus perkumpulan itu cewek semua, maka ta pakai yang ini. Dari huruf Mandarinnya sih yang berbeda. Kalau bacanya sih sama semua ya. Ta, si, dia. Nah, maksud saya mau jelasin kalau misalnya yang lain itu adalah aspek-aspek, berarti benda yang tidak hidup. Kita akan pakai cita de ta yang ini. Saya clear dulu lingkarannya. 你喜欢什么样的房子？你喜欢什么样的房子？ Kamu suka rumah yang seperti apa? Oh, 我喜欢有4间卧室的房子。Saya suka rumah yang ada 4 kamar tidur, contoh. Cita de呢? Yang lain? Berarti aspek yang lain gitu ya. Cita pakai yang ini. Nah, tapi kalau misalnya contoh, 我们班上有20多名学生，我们班上有20多名学生。Jadi di dalam kelas itu ada 20 murid. 3个学生没来上课，3个学生没来上课，jadi 3 orang murid tidak datang ikut kelas. 其他的呢？misalnya kita lihat kelas kosong semua, oke, 3 orang nggak datang. Nah, mau tanya yang lain kemana nih? Nah, 其他的呢？ mungkin yang 3 orang ini izin. Nah, 其他 berarti pakai 其他 yang mana? Kan ini orang yang kita bahas. Jadi pakai 其他的呢? 其他 yang ini. Cuma beda di huruf Mandarin ya, tapi kalau baca sih sama aja. 其他 ya. 其他 yang ini ya. Yang kedua ya, 谢谢 Pak Charles. 其他 yang ta-nya pakai yang ini maksudnya ya, karena orang. Itu doang sih bedanya ya. Terutama mungkin nanti teman-teman udah kenal huruf Mandarin, bikin kalimat, oh citanya berarti saya tahu pakai yang mana. Kalau ini cita untuk aspek-aspek, untuk benda yang tidak hidup, kalau ini ta untuk manusia. Oke, saya lanjut. 机会，机会 itu adalah kesempatan. 机会 kesempatan. 再来，老板 boss 呀，机会，请你再给我一次机会，请你再给我一次机会。Tolong berikan saya 1 kesempatan lagi ya. 请你再给我一次机会。老板 itu adalah bos. 亲切 ramah, friendly ya.
Misalnya, 班长的人很亲切。班长的人，班长 orangnya 很亲切， ramah, friendly ya. 21, 同事itu adalah teman sekerja. 同事 kita udah pernah pelajari kayaknya ya, 同事 teman satu kantor, teman sekerja. Ini saya hapus saja. Oke, ya supaya nggak penuh banget. 再来之间 di antara. 我们同学之间要互相帮忙 misalnya. 我们同学之间要互相帮忙。互相是 saling. 互相。我们同学 kita sesama teman satu belajar, satu perkumpulan belajar, 要互相帮忙。帮忙 ya teman-teman udah pelajari ya, artinya kita mesti saling membantu ya, 互相帮忙。再来是之间 udah. 你们之间发生了什么事？ artinya contoh kalimat 之间，你们之间发生了什么事？发生 itu terjadi. 你们之间发生了什么事？发生 itu terjadi. Jadi kira-kira artinya apa? 你们之间发生了什么事？一来就不讲话，一来 begitu datang 就不讲话 nggak ngomong. 你们之间发生了什么事？ artinya ya di antara kalian apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kalian? Betul ya? 谢谢 Ibu Fonga, Pak Charles ya. Jadi 你们之间 ini di antara. Jadi penggunaannya sih simple kayak bahasa Indonesia kita ya. 你们之间发生了什么事？发生 itu artinya terjadi. 一来就不讲话，不说话 boleh ya? 发生 ini terjadi. 发生了什么事？ terjadi hal apa? 什么事 teman-teman sudah apa namanya? pelajari ya, 什么事 urusan apa? 发生了什么事？你们之间发生了什么事？ untuk huruf Mandarin boleh, tapi di program Selasa ya teman-teman ya. Jadi nanti ingatin kalau bagi yang mau ditulis huruf Mandarinnya. 发生了什么事？ Oke, 再来是压力，压力 itu adalah tekanan ya. 工作压力，学习压力。学习压力 berarti tekanan apa namanya di pembelajaran ya, 学习压力，工作压力 tekanan di kerjaan. Boleh teman-teman ya, nanti tolong tuliskan di room bagi yang mau ditulis kalimat lengkapnya di Selasa ya, supaya kita bisa maju dulu untuk yang bahan. Oke, 压力 itu adalah tekanan. 再来是复杂 rumit, 复杂 rumit. Rumit bisa untuk hubungan, bisa untuk urusan. Jadi bisa untuk事 urusan, bisa untuk 关系 hubungan ya. 关系很复杂，这件事很复杂。urusan ini, hal ini sangat rumit ya. 再来是25，受不了，受不了 itu tidak bisa tahan ya. 我受不了了，我要出去misalnya saya udah nggak tahan, saya mau pergi keluar ya. 我受不了了。pertama 受不了nya bisa karena kondisi lingkungan yang benar-benar nggak bikin kita nggak bisa nafas, kita mau keluar. Terus ada juga yang maksudnya 受不了nya maksudnya makan hati ya. 我受不了了，我不干了。我不干 mungkin teman-teman pernah dengar kalau di film lagi kerja karena 工作压力太大了 ya, tekanan kerja sangat-sangat berat, 然后老板也不是很亲切, bosnya juga ya begitulah sifatnya ya, misalnya contoh. Terus mungkin di dalam percakapan itu dia akan bilang 我受不了了，我不干了 ya, 不干 kan itu artinya melakukan. Jadi ya udah saya nggak mau kerja lagi ya, 受不了了，我不干了。Biasanya dalam bahasa percakapan sehari-hari, terutama di film, banyak dipakai ya. 我受不了了，我不干了 ya, artinya saya sudah tidak mau kerja lagi ya. 其实 sebenarnya ya, 其实 sebenarnya. 再来27 gaji ya, 待遇. Ini saya clear dulu ya. 待遇 itu adalah gaji ya. Gaji itu untuk arti pertama, sehingga dia sinonim dengan, teman-teman masih ingat gaji yang dulu kita pelajari apa? Yes, 工资，谢谢 Yono. 然后呢，还有吗？工资 ya, banyak yang jawab. Oke, berarti masih ingat ya. Ada Chen Rita, ada 刚才又有谁
Ini begitu chat hilang. 工资还有薪水，对。Jadi teman-teman ini boleh dipakai. Kalau teman-teman prefer pakai 薪水，没关系，都是一样 sinonim ya. Jadi ini caranya teman-teman memperluas kosakata teman-teman ya. 工资、薪水、待遇. Nah, cuman ini arti pertama. Arti kedua dari 待遇 adalah perlakuan. Jadi kalau teman-teman mau bilang 我老板的待遇不错. Mungkin maksud teman-teman mau bilang, oh bos saya memperlakukan saya dengan sangat ramah, sehingga saya nyaman bekerja sama bos saya. Nah, kita boleh pakai ini. Jadi kan perlakuan itu nggak cuma dari segi gaji ya. Kalau taiyu itu dia lebih luas, bisa perlakuan maksudnya bosnya ramah, memperhatikan karyawannya sehingga kita nyaman kerja sama dia. Nah, itu namanya taiyu. Jadi taiyu bukan cuma gaji, tapi juga artinya perlakuan si bos kepada karyawannya. Taiyu. Nah, sering banget mungkin teman-teman akan dengar pingdeng taiyu ya. Pingdeng itu artinya adil. Pingdeng taiyu. 我受到不平等的待遇。saya mendapatkan 受到 itu menerima mendapatkan ya. 受到不平等的待遇 artinya perlakuan yang tidak adil. 不平等的待遇. 平等 itu artinya adil. 人人平等, setiap orang itu sama ya. 人人平等. Ini juga sering mungkin teman-teman akan sering dengar ya. 人人 orang-orang, 人人平等. 人人平等. Oke, 再来 待遇. Jadi 待遇 bisa dua arti ya. Pertama gaji, yang kedua perlakuan. 再来是28 挺 itu artinya sangat. Nah, mungkin teman-teman kalau bertanya, oke, bedanya apa dengan 很 sama sinonim. Jadi teman-teman nggak perlu setiap kali bilangnya 很, bisa diganti dengan 挺 ya. 挺好的, 挺好的, 挺贵的, sangat mahal, sama dengan 很贵. Cuman kadang-kadang ekspresinya selalu tambahkan 的. Nah, boleh saya tanya 的-nya yang mana? 挺好的, 挺贵的, 挺便宜的, 便宜 murah ya. Terus 挺远的, oh sangat jauh, 远 itu jauh. 挺近的, sangat dekat. Ya, 的-nya adalah 白少的 ya. 太快吗? Terlalu cepat ya? Oke. 挺 itu sangat ya, sangat. Misalnya 挺贵的, 贵 itu mahal ya. 挺贵的, sangat mahal. Kalau lotion saya nggak pakai te, boleh? Kadang, maksudnya nggak terlalu masalah karena nggak mengurangi arti. Cuman ekspresinya banyak kan orang pakai 挺贵的. 这儿的东西挺贵的. 这儿的东西挺便宜的. Barang-barang di sini kayaknya sangat mahal ya. Terus 这儿的东西挺便宜的. Barang-barang di sini sangat murah. 挺 itu sama dengan 很 ya. Artinya sangat. 很贵. 贵 itu mahal. 很 itu sangat ya. Jadi sama. 平等待遇 itu adalah perlakuan yang adil. 平等待遇, perlakuan yang adil. Halo Ma? Oke, sudah ya. 挺 itu sangat. Saya boleh lanjut. Jadi bebas sih teman-teman, bahasa itu sebenarnya bebas. Teman-teman kalau mau pakai semua pakai 很 juga nggak apa-apa ya. Nggak perlu, oh kan ributin diri sendiri aja pakai banyak-banyak, nggak apa-apa, pakai 很 itu juga oke. Yang penting teman-teman paham, oh 挺 ini artinya sangat ya. Saya clear, saya lanjut. 所以 itu maka, 所以 因为所以呀，因为所以，因为比如说，因为我今天早上来不及吃，所以现在肚子特别特别的饿。Artinya, 因为我今天早上来不及 itu nggak keburu 吃，来不及吃早餐也可以。
artinya 因为我今天早上来不及吃早餐 ya karena pagi ini nggak keburu sarapan ya 来不及 itu nggak keburu 吃早餐 makan pagi atau sarapan ya 所以 maka 现在 sekarang 肚子 perut 特别饿 特别 yang tadi loh spesial ya jadi bisa masuk jadi bikin kalimat 因为我早上来不及 ini tidak keburu mungkin ada kesibukan dan sebagainya misalnya ya 来不及吃早餐 早餐 itu adalah makanan pagi 吃nya kata kerja kalau ini maksudnya makanan pagi sarapan ya 因为我早上来不及吃早餐所以现在特别的饿 ini cuma expression ya kalau 老师 boleh nggak 特别 pakai satu kali aja boleh ya 对不起特别 boleh pakai sekali aja boleh 特别饿 udah cukup nggak apa-apa cuma expressionnya lebih dapat aja ya 因为我早上来不及吃早餐所以现在特别饿 ya mungkin kalau nonton film kan suka mereka expressionnya 特别 jadi hiperbola ya mungkin teman-teman tahu ya hiperbola jadi maksudnya supaya gaya bahasanya lebih dapat expression lebih dapat ini adalah lapar ya 特别 ini spesial artinya sangat ya 特别饿再来是令 itu membuat 你令我太失望了 saya tulis di sini ya 你令我太失望了 membuat saya terlalu 失望 itu adalah kecewa 你令我太失望了 kamu membuat saya terlalu kecewa artinya kamu telah mengecewakan saya cuman kata bahasa Mandarinnya adalah 你令我太失望了 bahasa Indonesia kita kan selalu bilang oh kamu sudah membuat saya sangat kecewa ya 你令我太失望了 好了吗我们今天又要听写然后如果把这些解释完的话我怕来不及听写所以我们先到这儿好吗先到令你令我太失望了 呀我觉得我们的生词很多的kosakata kita memang banyak ya jadi bagi teman-teman yang mau ngejar reviewnya mungkin lebih oke juga ya nggak terlalu banyak walaupun banyak kita bagi beberapa session jadi nggak terlalu berat yang penting teman-teman tahu penggunaannya di kalimat ya jadi nggak cuma belajar kosakata ya link oh ya mirip dengan 今天 tuh cuma beda satu ini apa namanya satu guratan 等一下今天的今是这样令是这样 beda ya jadi nanti kalau kita belajar huruf Mandarin saya akan temanin teman-teman mengenal huruf Mandarin ya jadi yang kayak mirip gini akan saya pertegas teman-teman ini adalah jin 这个是今天的今这个是令 令 membuat ya beda cuma beda satu guratan sudah berbeda arti tapi ya teman-teman bersyukur sekarang nggak perlu nulis ya dengan ketik sudah bisa muncul hurufnya ya jadi bagi teman-teman yang memang tidak butuh untuk nulis tangan apa namanya ya sangat terbantu sih kita bisa ketik pakai pinyin yang penting spellingannya benar OK 好大家准备一下听写今天是第1课到第5课是吗
lumayan fusi. Cuma mungkin minggu lalu saya belum kasih tahu teman-teman. Kan teman-teman selama ini selalu bilang bahwa saya spellingnya sudah mulai oke, tapi nadanya belum oke, benar nggak? Jadi saya pikir daripada kita sudah kejauhan ke 6, 7, 8, 9, terus balik lagi ke 1 untuk memperbaiki nada gitu ya. Dari 1 sampai 5 ini saya bantu review, plus kita mencantumkan nada. Jadi nanti teman-teman koreksi lebih, oh spellingannya saya sudah oke, tapi nadanya saya belum oke. Nah itu 1. Jadi mungkin kita balik untuk review kayak gini, tapi lebih ke nada. Dan sekali lagi, ini tidak ada kewajiban. Jadi bagi teman-teman yang merasa, oh saya belajar bahasa Mandarin itu cuma buat praktikal, bukan harus saya hafalin si nadanya berapa. Kalau gitu, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi ini bebas ya, tidak ada paksaan. Tapi kalau bagi teman-teman merasa, oh saya mau supaya bisa menguasai nada gitu ya, silakan. Saya ada pikirkan beberapa cara supaya bisa bantu teman-teman. Saya nggak berharap teman-teman hafalnya kayak seperti yang saya bilang di hari Sabtu kemarin untuk kelas yang hari Sabtu, bahwa saya nggak mau misalnya udah teman-teman hafalin ya, suoi itu adalah 3-3, terus ling nada 4. Saya nggak mau begitu karena itu belajar teori dan hafal mati. Tapi saya mau misalnya teman-teman mengucapin dengan benar sehingga tahu juga itu adalah nada berapa gitu ya. Misalnya contoh suoi, oh suo 3, i-nya 3, dan saya bisa baca dengan nada yang benar. Jadi saya rasa untuk yang kita balik ke latihan nada, saya pengen pronunciation teman-teman juga kebantu. Itu sih, lebih tujuannya ke situ. Ya, tapi kalau teman-teman merasa ini sangat teoritis, ya sudah nggak apa-apa ya, tidak ikutin, tidak ada paksaan. Karena beda-beda ya tujuan orang. Jadi supaya teman-teman nggak stres ya, saya nggak mau bikin stres, soalnya selalu keluhannya adalah nada itu bikin stres, tapi saya berharap dengan cara saya teman-teman nggak stres ya. Kita pelan-pelan, walaupun hari ini baru bisa 2, dengarnya nada 1 dan 2 misalnya contoh ya, ya sudah nggak apa-apa. Kita maju dulu, nanti bisa akhirnya bedain 3, 4 dan nada 5, dan mungkin udah mulai familiar, artinya teman-teman sudah bisa praktekin sendiri di rumah, terutama pas mereview untuk nada ya. Jadi silakan teman-teman siap-siap, soalnya sudah saya bikin. Ya, oke. Sebentar. Ini berarti saya keluar dulu ya. Saya memikirkan bagaimana caranya ya supaya bantu teman-teman. Jadi nanti saya lewat latihan hari ini akan saya review. Kalau kurang oke, saya akan bikin simulasi yang beda. Oke. 等一下。Oke, berarti ini belum dibuka. Ya, jadi hari Sabtu kemarin kan saya udah coba, ternyata oke. Cuman hari Minggu saya kasih yang lebih. Bisa. Oke, silakan. Ada 8 soal. Ini maksudnya apa? Maksudnya saya akan bacakan nada yang benar. Teman-teman milih yang saya baca itu nada berapa. Jadi kan ini semua lengkap ya. Nada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sesudah teman-teman milih nada yang saya baca, teman-teman artikan ke samping. Sampai di sini oke? Tung lemah. Mingpai lemah, tung lemah. Oke ya. Ya, nomor 1. Jadi teman-teman, saya berharap benar-benar teman-teman itu dengerin, oh ini nada berapa. Sehingga pas review di rumah pun dibaca dengan nada benar, dan kita bukan menghafal, tapi kita memang tahu itu nada berapa. Itu ya. Oke, nomor 1, pi, ni, ni. Dan diartikan ya teman-teman. Ni. Ti, yang kedua, wo, wo. 第三 yang ketiga, 好 好 第四 谢 谢 yang keempat, 谢 好了吗？
第五 yang kelima 很再来是第六不第七见再来第八叫，OK，saya boleh ganti halaman? Oke. Yang bagian kedua ini sama. Teman-teman melingkari nada yang saya baca dan diartikan. Ya, dan teman-teman artikan ini maksudnya apa, ya. Hao, 第一怎么dilingkari yang mana? 怎么第二您第二是您，第三是高兴，Sambil teman-teman menjawab, sambil saya kasih tahu cara belajar nada di rumah itu begitu. Jadi teman-teman kan buka modul, terus baca yang benar adalah kau sing. Nah kalau gitu teman-teman langsung merasakan kau nada berapa, sing nada berapa, seperti itu. Sehingga nanti kalau pas dikte saya bilang senang gitu ya. Nah teman-teman kan mentranslate dan teman-teman udah bisa baca. Oh dengan yang benar nadanya berarti ini. Itu maksud saya ya. Jadi jangan dihafalin, oh ini nada berapanya, pasti lupa soalnya dan pasti frustasi ya. Oke, 第四 yang keempat 不错第五 yang kelima 是，这个是我是Tina 是呀，我是老师，我是班长，是silakan dipilih dengan nada yang benar dan diartikannya. Oke, 好了吗？好了，kita lanjut ya, ada 10 soal. 第六，请问第七，什么？第八，你好，好了吗？第九，老师，
再来第10 nomor 10，明天，明天，明天。Oke, saya boleh ganti halaman? Sudah semua? Oke, silakan diisi untuk conversation singkat ini. 老师什么什么，你好。这位是 ini nggak usah diisi ya. Yang saya isi itu yang saya nomorin. 这是我的什么什么你，我很什么，我什么什么很高兴认识你。Silakan diisi dengan pilihan kata di bawah. 好了吗？好，哦，belum. Oke, silakan. Belum, nggak apa-apa, silakan diisi ya. Dilengkapi dengan kosakata yang sesuai. Halo, oke. Yang lain gimana? 其他的呢？ Yang lain? 好了, oke. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke. 先这样吧. Ini sampai sini. Terus kemarin saya ada satu soal. Sebentar. Ada satu bagian yang belum saya kasih kayaknya. Nah, silakan dipasangin. Ini terakhir dari latihan kita hari ini. 明天3月 terus 3本2点回家 terus pasangannya silakan dipilih, ada 休息 ada 一刻 ada 下午27日 sama 故事书 故事itu cerita 故事书 书 buku ya 故事书 好了吗？ Belum. Oke, nggak apa-apa. Silakan. 慢慢做啊，pelan-pelan aja.
Kalau oke, nggak apa-apa. Yang lain gimana? Nanti kita bahas dulu yang bagian ini ya. Jadi buka filenya nggak terlalu bolak-balik. Kalau oke. Oke, boleh kita cek bareng-bareng? Kalau oke ya. Kayaknya sih udah rata-rata sudah oke ya. Kita cek bareng-bareng ya. 明天 jawabannya? Teman-teman jawabnya apa? 对，明天下午。明天下午。3月itu bulan Maret. Bulan Maret 27 日 ya, tanggal 27. 三本什么？故事书。本 itu kata satuan untuk buku ya, 故事书 buku cerita. 2点，对，2点1刻ya. 1刻 itu adalah 15 menit. Masih ingat ya teman-teman ya, 2点1刻。再来回家，哦，udah terakhir 回家休息。回家休息。对，回家休息。Oke, ini oke teman-teman, silakan di screenshot bagi yang mau screenshot ya. Karena beda file, saya mau balik ke file yang tadi. Halo, sudah di screenshot? Sudah oke? Kalau, 好吧, saya balik dulu. Ya, kita cek dulu bagian ya, bagian pertama dulu. Nada berapa nih? Nada berapa? Ya, nada 3 ya, nih. Artinya kamu. Wo. Hao. Jadi kalau nada 3 itu sifatnya di ayun ya. Hao, baik. Xie. Ditekan. Xie xie. Terima kasih. Hen. Pu. Pu. Ada 4 ya? Tidak. 再来是见 ketemu, 叫 bernama atau juga dipanggil ya. 我叫 Tina. Saya bernama ya, 叫 ada 4. Saya rasa ini harusnya sih lumayan gampang hafal ya. Ni, wo, hao. Terus 谢, hen, bu, 见 sama 叫. Oke, 我们再看第二部分 bagian kedua. Sorry, ini mau di screenshot. Yang benar semua di sini? Banyak? Kalau banyak berarti sudah oke ya. Nada 2 dan 3 ya. Nada 2 itu digantung di atas ya. Misalnya contoh saya baca yang ni. Nanti saya bahas di Selasa ya. Ni itu nada 1. Ni. Jadi gantung di atas. Ni. Kalau nada 3 itu di ayun. Ni. Seperti itu ya. Tapi di luar dari teman-teman menguasai nada ini, sebenarnya saya berharap teman-teman juga secara pronunciation perbaiki. Jadi maksudnya pronunciation jadi bagus gitu karena udah tahu oh ini nada berapa ya. Oke. 再
Saya lanjut bagian kedua, ya. Ini apa namanya? Memilih juga, ya. Cuman bukan urutan nada lagi. Zeme, zeme. Kalau nada 3 itu dia ayun terus disambung ke sampingnya gitu. Turun terus naik dikit baru sambung ke sampingnya. Zeme. Ya, 3 dan 5. Zeme. Artinya zeme bagaimana, ya? Bagaimana melakukan sesuatu. Bagaimana melakukan sesuatu. Zeme. Oke. Nin adalah nada nada 2. Nin itu adalah Anda, ya, kata sopan dari nin. Nin nada 2. Kau sing. Kau sing. Ya, jadi teman-teman latihan di rumah pun bacanya benar. Kau sing. Sehingga pronunciation-nya juga ikut terperbaiki gitu ya. Kau sing. Ya, 1 dan 4. Kau sing. Sebelum saya kasih jawaban nomor 4, silakan diperbaiki dari, kalau misalnya teman-teman masih pengen perbaiki ya, coba ya. Bu, cuo, bu, cuo. Bu, cuo. Ya, sorry. Kau sing itu gembira, happy. Bu, cuo itu lumayan. Ya, kalau arti saya rasa teman-teman sudah hafal banget ya, udah diulang-ulang terus. Shi, tiu, shi. Yes, shi adalah nada 4. Hao. Shi itu adalah to be ya. 我是老师，我是学生。请问，请问。Ya, 3 dan 4. Kalau yang pertama ini bacanya gimana? Qing wen. Beda ya. Qing itu 2. Kalau qing wen. Jadi ketika baca nada 3 kan dia memang turun baru naik dikit kan. Ketika naik dikit langsung nyambung ke kata sampingnya. Qing wen. Turun. Qing wen. Tapi kalau nada 2, tadi kan ada yang tanya ya, nggak apa-apa nanti Selasa saya akan bahas lagi. Nada 2 itu bacanya qing, qing ya naik. Kalau nada 3 itu turun. Qing wen, kalau nada 4 dihentak ya, qing wen. Oke, qing wen artinya numpang tanya ya, izin bertanya, qing wen. 再来是什么？什么？什么 ya, 2 dan 5. 什么 itu apa? 什么 nomor 5 ya. Oke, silakan. Nomor 5 shi. Nada 4 ya. Shi. Shi. Pokoknya kalau ditekan itu nada 4. Shi dihentak. Shi. 再来是好了吗? Sampai nomor 5 oke. Saya balik ya. Ni hao. Ya, memang karena 3 sama 3 pas baca kan 2, 3, benar nggak? Tapi teman-teman kan sudah menguasai ni itu nada 3 dengan kosakata tunggal ya. Ni hao, nada 3. Artinya hai, halo ya. Hai atau halo, ni hao. 再来是老师，老师。老师，对，3 dan 1 ya. 再来是明天，明天，kan gantung ya. 明天. Kalau masih belum bisa membedakan tuh wajar ya teman-teman ya. Jangan frustasi. Itu memang cuma perlu latihan. Lebih banyak lagi, nggak apa-apa. Yang penting saya minta kalau benar-benar mau menguasai nada, teman-teman review di rumah lagi belajar kosakata, baca dengan nada yang benar. Itu doang. Kalau baca dengan nada yang benar kan teman-teman udah tahu kosakata. Ketika saya dikte misalnya besok, teman-teman tahu oh mingtian, M-I-N-G-T-I-A-N contoh ya. Ming, oke. Tian, oh iya, mingtian nada 1. Jadi teman-teman belajar nada itu bukan dihafal mati maksud saya, tapi berguna untuk pronunciation. Oke, saya lanjut ya.
Ya, bagian ini kira-kira ada kesulitan? Harusnya sudah tidak sulit ya. 老师 nomor 1. 老师好，对。好-nya nada berapa? Ada 2 pilihan soalnya. Ya, hal-nya nada 3 ya. Ini yang pertama. 老师 ya, 老师好。Hai 老师 ya. 你好 terus 这位是 ini adalah oke. 这是我的 nomor 2. 对，朋友 nomor 2. 再来第3，什么什么你，我很什么什么。Yes， 认识，认识。Oke. 认识你，我很 nomor 4 adalah 高兴，高兴。Ini masih tahapan simple. Nanti kalau teman-teman udah mulai menguasai nada, akan saya bikin dengan kausing, tapi nadanya yang berbeda-beda gitu ya. Jadi teman-teman membedakan, oh kausing berarti yang mana nih pilihan nadanya. Oke, 再来第5，我也对，我也在哪 ？Oke, yang kelima 也 udah jawab semua ya. 好，朋友，高兴认识也 ，Oke. Juga ya, 我也很高兴认识你. Saya juga sangat senang mengenal kamu. 同学们, sebentar. Ini soal yang saya bikin tadi. Teman-teman screenshot. Ini buat latihannya teman-teman. Latihannya, maksud saya sih kalau kosakata sih teman-teman sudah kuasai. Tapi lebih ke nada. Jadi teman-teman mungkin latihan baca nada yang benar, baru mulai jawab ini. Jadi ini soal latihan saya untuk teman-teman di rumah. Sama sekali lagi tidak ada maksudnya kewajiban. Jadi kalau memang nggak sempat dikerjakan ya nggak masalah. Tidak usah khawatir. Kita akan bahas juga gitu ya. Cuma ini buat teman-teman latihan. Oh, misalnya teman-teman udah belajar kosakata nama. Nah, baca dengan nada yang benar. Sekarang pilihannya yang mana yang benar ya? Nah, kayak gitu. Sama ini. Ini menyusun kalimat. Saya pikir teman-teman bisa jadiin latihan di rumah. Ada 3 soal saja, jadi total ada 8 soal. Silakan di screenshot dulu. Nggak kepotong ya. Boleh, silakan screenshot yang bagian ini dulu. Terus saya akan ke bagian terakhir dari menyusun kalimat. Karena kemarin Sabtu ada yang bilang menyusun kalimat masih agak bingung. Nggak apa-apa, itu masalah kebiasaan ya. Kadang-kadang kita belum biasa aja cara ngomong pattern-nya di bahasa Mandarin. Lama-lama kalau sering nyusun kalimat, pasti tahu feeling-nya dapet. Seperti itu. Jadi ini saya pikir karena tadi saya kebanyakan soal, saya pikir ini buat latihan di rumah ya. Silakan teman-teman. Sekali lagi kalau nggak sempat nggak apa-apa ya. Jadi nggak ada kewajiban sebagaimanapun, jadikan sebagai latihan saja. Oke, saya share satu lagi. Ayo lah, Oke, ini terakhir ada 3 soal dari menyusun kalimat. Nada sih belum semua. Jadi minggu depan masih oke nggak? 1 sampai 5 bahannya, terus saya akan ambil dari bahan yang saya kasih latihan juga, terutama di nada. Teman-teman oke nggak dengan begitu? Soal yang kedua, yang mana ya Bu? Iya, soalnya nanti teman-teman balik lagi, maksudnya nggak nguasain nada, jadi balik lagi ke modul 1 ya. Oke ya, berarti kita akan bahas seperti itu, tapi lebih yang tadi teman-teman praktekin cara saya ya. Nanti kalau teman-teman udah mulai oke, mungkin saya nggak bacain lagi. Saya nggak baca, tapi teman-teman benar-benar berdasarkan teman-teman bisa baca, udah tahu itu nada berapa. Maksud saya itu ya. Jadi nanti pelan-pelan teman-teman akan mandiri sendiri. Nomor 2 yang mana ya Ibu ya? Tadi Ibu Ripka ya. Nomor 2-nya yang mana? Sorry. Iya, PR-nya hanya 8 soal, tapi nggak ada kewajiban. Kalau teman-teman nggak sempat, nggak apa-apa ya. Jadi jangan jadi satu tekanan. Ya, Puyao yo yali, yang terakhir. Oke, sebentar. Yang terakhir, berarti yang nyusun kalimat ya, maksudnya ya. Ya, silakan di screenshot dulu. Ya,
Ya, jadi maksudnya kalau teman-teman oke dengan cara ini, kita lanjut. Jadi akan ada beberapa sesi kumpulin soalnya, PR-nya nggak usah dikumpulin. Nanti kita bahas jawabannya. Ya, bahkan jawabannya sebenarnya teman-teman udah bisa ketemu di modul. Nah, maksud saya Sabtu kemarin saya minta feedback, oke nggak? Jadi saya nggak pengen biarin teman-teman pokoknya hafal sendirilah. Nanti saya udah terima jadi gitu ya. Enggak. Jadi untuk beberapa sesi ini saya tetap akan bacain teman-teman dengar, oh ini nada berapa. Nah, selanjutnya kalau udah mulai oke, teman-teman udah dapat feeling, saya berharap teman-teman benar-benar bisa sendiri gitu. Misalnya mingzi udah bisa ngomong sendiri dengan benar, terus nadanya udah dengan benar. Jadi benar-benar mandiri dan tidak perlu saya bacain apa namanya nada buat teman-teman. Nah, untuk yang ini saya masih bantu dengan saya baca nada. Jadi teman-teman nggak terlalu stres, kok kayaknya hafal banget gitu, hafal banget enggak ya. Jadi yang penting cara praktek di rumah itu begitu. Hari ini kira-kira yang benar semua berapa persen? Ya oke ya, berarti nggak apa-apa ya, kita tetap ngulang. Jadi nanti ketika kita sampai di modul 3, teman-teman benar-benar hafal materi 1 dan 2. Dan saya rasa ya, materi 1 dan 2 kalau teman-teman kuasain, itu sudah bisa ngomong sebenarnya ya. Kan dari kalimat yang disusun tuh kata-katanya sebenarnya kita sudah banyak yang kita pelajari. Jadi mungkin saya rasa kita bisa review dari sana ya. Semoga bisa bantu teman-teman. Ya ada yang benar semua ya Fiona ya. Betul 9. 再来是 siapa yang betul 9? CGT 是谁? Salah 2 part 3 menjodohkan. Oke, nggak apa-apa. Vincent ya. Yono benar semua. Oke, good. Berarti Ibu Judi 70%. Kalau Yono kung sini. Yang tadi benar semua ada Ibu Lili ya. Benar semua. Giovanni 100. Berarti benar semua ya. Sera 80%. Jangan cepat-cepat ya. Oh, maksudnya bacanya jangan cepat-cepat. Ya, oke. Pak Arief salah 2. Ibu Lili 95%. Jenny salah 3, Riko salah 1, Stefani salah 7, Saman Gusti 90%, Laushi udah benar. Oke, berarti nadanya udah oke ya. Eni salah 2, Elizabeth benar semua, Mei salah 4. Salah di nada mungkin ya. Kalau spellingan pinin saya rasa udah ngelotok ya. Karena udah ulang-ulang dari kemarin ya. Ya, mungkin di nada. Jadi nggak apa-apa. Ini perdana kita latihan nada, tapi saya rasa kalau kita konsisten, teman-teman kita jayo, woman ichi jayo, ya kita sama-sama semangat, terutama kita perbaiki nada. Dan teman-teman percaya sama saya, dengan teman-teman pelajari cara nada begini, pronunciation teman-teman akan bagus. Artinya tidak akan ada lagi, saya ngomong bahasa Mandarin tapi nadanya nggak bagus gitu, nggak akan ada. Karena teman-teman udah disiplin praktekin baca nada yang benar dan bisa tulis sesuai nada. Jadi saya nggak berharap teman-teman hafal gitu doang, enggak ya, tapi dipraktekin cara bacanya, cara ngomongnya. 所以我们一起加油. Kalau misalnya ini oke, kita akan lanjutin seperti ini cara latihan di minggu depan, cara tingxie di minggu depan. Cuman kalau memang saya terpikir ada variasi apa yang bisa saya buat teman-teman, akan saya bikin ya. Oke ya. Ya semoga bisa membantu ya. Jadi teman-teman enjoy aja, tidak perlu stres. Ini nadanya banyak banget, enggak sih ya. Kita pelan-pelan maju satu-satu ya. Jadi bagi yang hari ini salah banyak maupun salah dikit, menurut saya salah dikit berarti teman-teman sudah menguasai. Nah kalau salah banyak nggak apa-apa ya, teman-teman tetap kita pelajari lagi, review lagi. Saya percaya pasti bisa. Ini perdana pasti ada yang kelihatan sulit banget ya. Oke, 所以希望我们一起加油. Semoga kita sama-sama semangat. Tidak akan ada lagi apa ya stereotip bahwa bahasa Mandarin itu nadanya paling susah dan nggak mungkin dipelajari. Menurut saya bisa. Cuma kita perlu berusaha aja ya. Oke, semoga ini jadi satu harapan buat teman-teman semua. Jadi jangan frustasi, tetap semangat ya, jangan menyerah. 别放弃。一起加油！谢谢大家，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，拜拜，老师再见。再见，班长，再见，同学。谢谢老师，谢谢大家，谢谢班长，谢谢班长，再见，谢谢老师，再见，谢谢班长。